Halo pemirsa setia Semarang TV, berjumpa lagi kita di acara Kampungku, di mana Kampungku selalu mengulas potensi-potensi menarik kampung-kampung dan desa-desa yang ada di kota Semarang. Dan kali ini kita sedang berada di acara Festival Jajanan Jadul, tepatnya di Desa Wisata Lerep Ungaran, Kabupaten Semarang. Bersama Jurinda, mari kita simak acaranya. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Junda Fadila dalam acara Kampungku. Nah, di sini saya sudah ada di satu desa di Ungaran, yaitu di Desa Lerep Ungaran. Karena ini ada acara yaitu jajanan tempo dulu. Pemirsa masih penasaran kan? Dan pengen tahu pastinya seperti apa sih acara jajanan tempo dulu itu? Langsung aja yuk, di sini langsung ikutin saya buat tanya-tanya dan lihat-lihat ada apa aja sih di sini. Yuk pemirsa. Desa Wisata Lerep merupakan desa yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sebagian besar wilayah merupakan daerah perbukitan dengan permukiman tertinggi adalah Dusun Indrokilo dengan ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan air laut dengan suhu udara berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Dan permukiman terendah adalah lingkungan Mapakan dengan ketinggian kurang lebih 300 meter di atas permukaan air laut dengan suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Dengan topografi dataran tinggi, Desa Wisata Lerep memiliki pesona keindahan yang luar biasa. Pemandangan Gunung Ungaran terhampar jelas dari wilayah ini. Lebatnya pepohonan menjadikan wilayah Lerep memiliki persediaan oksigen yang berlimpah, sehingga udaranya pun terasa sejuk. Dengan potensi alam yang ada, tak salah kalau masyarakat Desa Lerep mencoba mengeksplorasi potensi yang ada. Tentunya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bukan? Dan salah satu kegiatan menarik yang dimiliki oleh Desa Lerep adalah Festival Jajanan Jadul, diadakan setiap Minggu Pon. Konsep pasar ini dibuat ala pasar papringan Temanggung. Mengambil lokasi di Dusun Lerep, tepatnya di Embung Sebligo yang letaknya berada di atas perbukitan Desa Lerep. Diadakanlah Festival Jajanan Jadul ini. Jadi setiap RT diberi tugas untuk membuat stand dengan dilengkapi linta dan aksesoris ala zaman dulu. Tentunya dilengkapi dengan alat pembayaran alat tempo dulu juga. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Cariknya di sini dan mau ngomongin nih soal makanan khas di Desa Lerep sendiri. Langsung aja ya kita tanya-tanya. Halo, selamat pagi Bu. Iya, nama saya dengan siapa Bu ini? Dengan Ibu Sri Lestari. Ibu Sri Lestari. Di sini sebagai Cariknya ya Bu ya. Nah, ini kok saya mau tanya dulu boleh nggak ya Bu ya? Boleh ya, oke. Nah, di sini ini makanan khasnya saya dengar-dengar kan nasi iriban. Nah, nasi iriban ini apa sih Bu sebenarnya? Nasi iriban itu sebenarnya itu makanan ciri khas Desa Lerep. Jadi itu makanan itu muncul karena tradisi kami setiap setahun sekali kita punya tradisi untuk syukuran di sisi mata air namanya mata air Cenginging. Jadi dalam momen itu setiap warga, semua warga Dusun Lerep itu kita berbondong-bondong ke mata air itu untuk membersihkan bersama-sama, tapi momen itu digunakan oleh warga untuk silaturahmi. Selain silaturahmi juga membawa setiap per kakak ya Pak ya, per kakak kita bawa nasi urap dari rumah, kemudian membawa ayam Jawa, kemudian sambal kelapa ya Pak ya. Di sana kita diolah bareng-bareng, tapi uniknya dalam pembakaran itu kita memakai sebangsa apa itu Mbak, bambu ya. Bumbungnya itu seperti ini. Nah nanti setelah ayam-ayam ini dicacah, nanti dimasukkan dalam bumbung, kemudian dibakar. Setelah dibakar nanti dicampur sama urap tadi.
Kemudian setelah itu juga untuk itu apa daun-daunnya juga kita prosesnya bukan dimasak tapi dibakar semua. Jadi emang nanti sangat rasanya itu lezat banget. Beda dengan urap yang ada dijual di umum. Istilahnya ini ciri khas kami banget dan alhamdulillah dengan adanya pasar kuliner Derso Pak Kades mencetuskan kalau nasi iriban dijadikan makanan khas desa kami dan alhamdulillah dengan ide itu sangat mengangkat lerep sendiri. Bahkan paket wisata kita paketkan di Pokdaris itu mereka selalu request nasi iriban. Oh gitu, jadi ini nasi iriban ini pantas nih ya baunya smoky, baunya kayak harum banget gitu ya. Ternyata bikinnya dibakar, pakai bambunya ini ya. Oh, namanya bumbung, jadi namanya memang bumbung untuk membakar si ayam-ayamnya ini. Berarti isinya hanya nasi dengan ayam bakar begitu ya? Dan itu ada apa? Ikan asin, ada biasanya ada terus ada itu loh jadah, tapi ini kayaknya nggak ada jadah ya. Biasa ada jadah itu dari ketan itu dikasih di atasnya, kemudian kita makan bareng-bareng waktu iriban itu. Nah, boleh nggak ini kalau misalnya ayamnya diganti dengan ayam biasa nih, ayam boiler gitu? nggak bisa. Ini sudah ciri khas kami. Iya. Kan enak ayam itu, ayam kampung. Oh gitu, jadi lebih sehat gitu ya katanya ya. Oke, kalau gitu boleh nggak nih saya coba dikit nih? Katanya kan enak banget nih, saya kayak pengen. Oh gitu, boleh nih saya ambil langsung nih Bu ya? Oke. Nih kayak gini nih pemirsa. Nah, kita coba ya. Oh gitu ya? Makan pakai sambal. Enak banget bentar. Oke kalau gitu. Rasanya emang enak. Khas banget, rasanya emang kayak ayam bakar gitu. Terus dia itu bumbunya meresap sampai ke dalam. Enak banget pemirsa. Mas try nih kalau misalnya pemirsa main ke Desa Lerep sini. Oke kalau gitu terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Kreativitas warga Desa Lerep patut diapresiasi. Dengan banyak souvenir dan sajian makanan yang sehat tanpa pengawet
dan benar-benar go green. Semua piring, sendok, dan gelas terbuat dari bambu. Sungguh menjadi pemandangan yang tidak biasa dan membuat tamu wisata terkagum-kagum dengan sajian makanan khas desa yang lezat. Dalam berjalannya event ini, semua digagas oleh pemerintah dan warga setempat. Memanfaatkan lahan dan keahlian yang ada, masyarakat bahu-membahu untuk dapat terselenggarakannya acara ini. Berbagai macam kuliner jadul dijajakan di lokasi ini. Makanan khas yang disajikan antara lain nasi iriban, nasi jagung, ketan duren, udan angin, bumbur, suwak. Selain itu juga ada minuman es duren, dawet brokohan, dawet cendol, dan masih banyak lainnya. Semua makanan disajikan tanpa bahan pengawet sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Tulisannya Toekar. Terus saya tukar koin di sini bersama bapak-bapak ganteng nih bertiga di sini. Saya mau tanya-tanya nih, ini apa sih kayak ginian ya? Ada nih banyak banget nih kayak ginian nih. Saya mau nanya-nanya langsung nih sama yang ahlinya di sini. Yuk, halo Pak, ini nama dengan siapa nih Pak namanya? Nama saya Faizin. Kebetulan saya ketua untuk kuliner di Desa Wisata Lerep ini, Mbak. Nah, terus ini Pak, ini kan apa sih Pak? Ada kayak ginian nih Pak. Ini apa nih? Bisa dijelaskan maksudnya? Kalau ini adalah untuk koin, tujuannya kita adalah untuk transaksi jual beli kita di sini karena kita tidak menerima dari uang cash. Jadi uang cash yang masuk di sini harus ditukarkan terlebih dahulu dengan koin ini. Dan koin ini terbuat dari tempurung kelapa dan juga di sini ada dari kayu pinus. Nah, tujuan kita adalah kita mengangkat konsep kita adalah zaman dahulu ketika kita negara Indonesia belum mempunyai mata uang yang khas. Ketika contoh seperti zaman Majapahit kebanyakan menggunakan koin seperti inilah. Konsep kita ambil seperti itu. Oke. Ini nilai tukarnya mulai dari berapa nih Pak angkanya nih Pak? Untuk nilai tukar kita ada 2.500, Rp5.000 dan juga ini sampai 10.000 dan juga ada 15.000. Dan untuk kedepannya kita akan selalu berinovasi dan juga kita naikkan lagi 20.000. Bahkan yang kita canangkan ke depan adalah sampai satu koin itu bisa mencapai 100.000 seperti itu. Satu koin bisa sampai 100.000. Wow, ternyata banyak juga ya macam-macam jenisnya. Tapi ini cuma tinggal 10.000 sama 5.000 ya Pak ya? Nih, kalau pemirsa mau lihat nih yang 5.000 kayak gini. Jadi kalau pemirsa kesini bisa langsung nih tuker dulu koinnya buat bisa jajan-jajan makanan minuman di sini tentunya enak. Nah, emangnya di sini harganya sekitar berapa, Pak? Kalau harga kita variatif, ada yang 10.000, 5.000, 7,5. Dan untuk sementara yang paling harga tertinggi adalah 15.000 untuk nasi iriban karena itu merupakan satu ikon dari Desa Lerep, Mbak ya. Jadi untuk khasnya sendiri harganya 15.000, cukup terjangkau pemirsa. Jadi jangan khawatir kesini kalau ternyata harganya mahal, enggak kok. Di sini murah-murah. Nah ini saya mau ngobrol nih, ada bapak-bapak berdua di sini nih. Boleh ya Pak ya? Ya. Nah Pak, ini namanya siapa nih Pak? Pak Rohmadi. Pak Rohmadi dan kemudian satunya nih? Pak Asro. Pak Asro, Pak Rohmadi dan Pak Asro. Nah ini kebanyakan nih Pak, pada tukernya berapa nih Pak? Nah, tukarnya itu ya ada yang 10.000, ada yang 5.000. Beli jajanannya itu. Oh gitu. Jadi tukarnya biasanya hanya yang ada di sini gitu ya? 1.000-an, 5.000. Biasanya banyak-banyak nih Pak, 100.000 gitu-gitu juga nggak? Ya ada yang 100.000, tapi dapat koin yang 10.000 dapat 10. Terus ya dapat 10, kalau yang ini dapat 20. Biasanya pernah nggak Pak kehabisan di sini sampai nggak ada stok nih? Ya sering kita pernah, dulu pertama kali itu sering kehabisan koinnya.
Berarti Bapak memang khusus untuk menjaga di sini juga ya Pak ya? Oke, kalau gitu. Ya sudah kalau gitu terima kasih ya Pak atas waktunya. Terima kasih Pak atas waktunya. Festival ini dimulai dari jam 8 pagi hingga selesai. Kebanyakan pengunjung ingin mencicipi kuliner yang ada sambil menikmati udara segar pegunungan. Selain festival kuliner, acara ini dibarengi dengan penampilan-penampilan menarik seperti gamelan, tarian adat, dan drum black, yakni drum band menggunakan kaleng bekas. Lengkap sudah momentum ini dan berlangsung sukses. Para pengunjung mengharapkan acara ini dapat diadakan secara rutin setiap bulan. Ada yang unik dari acara ini, yaitu pembungkus makanan yang terbuat dari daun jati dan daun pisang, membuat selera makan menjadi bertambah. Harga yang ditawarkan untuk tiap kulinernya sangatlah terjangkau, yakni mulai dari Rp5.000. Anda sudah bisa menikmati makanan ala jadul yang memanjakan lidah. Tetapi sebelum itu kita wajib menukar uang tunai dengan uang jadul yang terbuat dari batok kelapa. Benar-benar terkonsep dan wajib untuk Anda kunjungi. Kedepan, acara ini akan dibuat lebih besar lagi dengan kuliner yang lebih beragam dan menampilkan penampilan budaya lokal yang lebih beragam lagi. Tentunya tidak dikerjakan masyarakat setempat saja, namun bersinergi dengan Dinas Pariwisata Kota Semarang. Promosi pun wajib dilakukan agar informasi tentang Desa Wisata Lerep dengan festival jajanan jadulnya dapat dikenal masyarakat luas. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak ini dengan siapa nih kalau saya boleh tahu? Saya Sumaryadi, Pak Sumaryadi. Ya. Jadi selaku sebagai apa nih, Pak? Kepala Desa Lerep. Kepala desa. Boleh ya Pak kalau saya Ya. tanya-tanya tentang Boleh, dulu boleh, silakan. dulu Ya, di sini. ya. Nah, ini awal mulai gimana sih Pak idenya pertama kali? Ya, Pertama jadi kali ini gandengan dengan desa wisata. Jadi Desa Lerep ini ditetapkan sebagai desa wisata. Kemudian desa wisata itu kan dulu status Desa Lerep itu kan sebagai desa miskin. Kemudian kita berupaya bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, yaitu terutama di hasil-hasil pertanian. Harga hasil pertanian kan harganya semakin jatuh. Sehingga di sini kita buat pasar jajanan ini adalah untuk tempat transaksi produsen langsung ke konsumen. Tidak ada broker di tengah-tengah di sini kan itu. Ya. gitu. Jadi nggak ada calonnya ya Pak? Ya,
Jadi bahan-bahan setengah jadi, bahan-bahan mentah semuanya diolah jadi sini. Jadi tema kita adalah farm to the table. Jadi hasil-hasil pertanian kita sajikan sedemikian rupa di atas meja dengan keunikannya bisa menarik pengunjung. Dan ini tentunya perlu gotong royong yang luar biasa dari masyarakat ya. Memang di masyarakat sendiri ini biasanya berprofesi sebagai apa Pak sehari-harinya? Kalau di sini ini dekat industri, kalau yang ibu-ibu itu banyak pekerja pabrik, tetapi kalau yang bapak-bapak ini banyak yang di pertanian kan gitu ya. Terus ini antusiasme dari masyarakat sendiri dengan adanya jajanan tempo dulu ini gimana sih Pak? Ini luar biasa, di luar ekspektasi. Begitu kita buka itu langsung membludak dan dagangan selalu habis. Biasanya jam 10 itu habis. Kemudian partisipasi masyarakat kami itu mulai ibu-ibunya itu menyiapkan makanannya, kemudian bapak-bapaknya ini menjadi kepanitiaan, remajanya ini mereka perang di medsos untuk mengkampanyekan, kemudian di sini juga menghibur dengan angklungnya, kemudian anak-anak kecil, anak-anak SD ini bermain gamelan, jadi semuanya berpartisipasi ya. Ini selain menyediakan jajanan nih Pak, di sini tuh ada apa aja sih Pak yang disajikan di sini selain jajanan apa Pak? Jajanan juga ada souvenir, jadi desa ini juga banyak bambu. Lah, bambu itu kan kemarin itu kalau potong-potongan kurang dari 1 meter itu kan biasanya masuk hanya dibakar saja. Nah, ini ternyata dengan konsep kita go green, ini tidak ada plastik di sini. Itu sehingga itu bisa untuk menjadi kemasan. Jadi kemasannya dari anyaman bambu dan ini sudah mempekerjakan banyak orang sehingga kalau ada event-event semacam ini mereka selalu jual di sini juga pesanan-pesanan juga banyak ya. Ini yang membuat siapa Pak? Apa semuanya atau bagaimana? Untuk yang kerajinannya? Iya, untuk kerajinan. Kerajinan ini hanya terfokus di satu kelompok, di satu RT. Ya. Jadi ada pembagiannya masing-masing. Ya, Pak, ya. Dan ini kan ke depan desa wisata ini kan kita branding masing-masing. Nanti ada RT yang dia unggulannya buah naga, RT yang unggulannya anggrek, RT yang unggulannya jajanan-jajanan semacam ini. Nah ini kemasan bambu. Ini macam-macam, ini ada getuk, mungkin ada aneka makanan. Nah, ini semuanya go green ya, semuanya daun-daun dan bahannya bambu. Keranjangnya ini kan industri ya. Jadi kita nggak pakai plastik ya. 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 Dan ini makanan-makanannya apa ya? Ya, ini makanannya macam-macam dari singkong, dari hasil-hasil pertanian yang ada di Desa Lerep semuanya diolah di sini. Ya. Ya. Juga dari daun jati apa ini? Ya, daun jati ya. Ini kan tumbuh banyak di sini daripada dia kebuang. Nah, ini. Jadi keprihatinan kita kan dunia saat ini masalah sampah plastik ini kan sangat berat. Kita yang di gunung ikut prihatin sehingga jangan sampai plastik ini dibuang di sungai, kemudian lari ke pantai Semarang kan jadi apa? Ini jika kepedulian kita, kalau daun-daun ini kan dibuang semuanya busuk malah jadi pupuk kan itu ya. Nah, terus emang di sini ada berapa RT nih Pak? Kayaknya tadi banyak banget dari ujung sampai ujung nih. Ya, sini ada 66 RT, tetapi yang berpartisipasi saat ini baru 30 RT. Tapi ke depan terus kita dorong semua RT itu untuk bisa berpartisipasi ya. Akhiri dulu perjumpaan kita kali ini karena udah 30 menit bersama pemirsa di rumah. Nah ini pemirsa tentang Desa Lerep. Buat pemirsa di rumah yang pengen datang ke Desa Lerep bisa langsung ke sini karena di sini diadakan 1 bulan sekali setiap Minggu Pon. Diingat-ingat ya pemirsa, acaranya setiap Minggu Pon di Desa Lerep ini. Nah kalau gitu pemirsa kita akhiri perjumpaan kita kali ini dan sampai jumpa di minggu depan dengan episode-episode yang tentunya temanya lebih menarik lagi. Yuk kita bareng-bareng yuk, Kampungku luar biasa. Sekian ulasan kami tentang Festival Jajanan Jadul Desa Wisata Lerep, Kabupaten Semarang. Kita sebagai masyarakat Semarang wajib melestarikan kebudayaan leluhur sehingga kebudayaan tersebut tak lekang termakan zaman. Semoga episode kali ini bisa menjadi tayangan yang inspiratif dan informatif bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Sampai jumpa di program acara Kampungku di episode berikutnya.